Kamu pasti pernah melihat jenis rumput bunga ini. Dia sering ada di taman-taman, di pekarangan rumah, hiasan di balkon, bahkan nggak jarang kadang-kadang kamu lihat dia di pinggir jalan. Selama ini, orang menanam tanaman ini hanya untuk menikmati keindahan bunganya. Memang kalau lagi bunganya mekar, bunganya banyak dan warnanya cerah sekali. Tapi jarang ada yang tahu kalau ternyata tumbuhan rumput bunga ini bukanlah rumput sembarangan. Para ilmuwan bahkan menyebutkan kalau rumput bunga ini masuk dalam kategori tumbuhan pangan yang paling sehat untuk manusia. Kenapa demikian? Yuk, kalau penasaran, tonton video ini sampai habis ya. Oke, buat kamu yang belum tahu, nama ilmiah dari tanaman ini adalah Portulaca oleracea. Dan kalau di Indonesia, kita kenal dengan nama krokot. Sudah sejak ribuan tahun yang lalu, masyarakat di Asia, Mediterania, dan Timur Tengah menggunakan krokot sebagai makanan dan juga obat tradisional. Dan hari ini, ilmu pengetahuan modern menguatkan fakta bahwa manfaat tanaman krokot untuk makanan maupun obat tradisional selama ini bukanlah sekedar mitos, tapi terbukti secara ilmiah melalui banyak penelitian bahwa tumbuhan ini memang benar-benar unik. Krokot ternyata sangat kaya dengan vitamin, mineral, antioksidan, dan satu bahan yang sangat langka bisa ditemui di tanaman, yaitu asam lemak omega 3. Iya, kamu pasti sudah sering dengar kalau ikan salmon kaya dengan omega 3 dan juga ikan-ikan laut lainnya. Tapi saya yakin tidak banyak dari kamu yang tahu kalau beberapa tanaman juga mengandung omega 3. Dan di antara semua sayuran daun hijau yang ada omega 3-nya, krokot adalah tanaman yang punya kandungan omega 3 yang paling tinggi. Bahkan nih, Badan Pangan PBB, yaitu Food and Agriculture Organization of United Nations, menyebutkan kalau krokot adalah tumbuhan yang sangat mungkin menjadi bahan pangan masa depan, oleh karena begitu tingginya nutrisi yang ada di dalamnya. Jadi, sehebat apa sih krokot itu? Dan kenapa dia bisa menarik perhatian begitu banyak ilmuwan sampai-sampai Badan PBB pun ikut-ikutan? Yuk kita periksa satu persatu. Satu hal yang buat semua ilmuwan sangat terkesan dengan tumbuhan yang selama ini nggak dipandang sebelah mata adalah karena keunikan kombinasi kandungan nutrisi di dalamnya. Krokot mengandung vitamin A, vitamin C, vitamin E, magnesium, potasium, kalsium, zat besi, serat pangan, beberapa jenis antioksidan, dan asam lemak omega 3. Dari semua kandungan nutrisi di dalam krokot, kandungan yang benar-benar membuat krokot menarik adalah kandungan omega 3-nya. Nggak banyak loh tanaman yang punya kandungan ini, khususnya tumbuhan daun hijau. Kandungan omega 3 di tanaman yang sudah sangat populer adalah chia seed dan flaxseed dan di beberapa sayuran hijau. Tapi kandungan omega 3 yang ada di krokot ternyata jauh lebih tinggi dibandingkan sayuran hijau lainnya. Walaupun tetap jauh lebih rendah dibandingkan chia seed apalagi flaxseed. Dan satu lagi yang perlu diingat, omega 3 itu ada 3 jenis loh, ALA, EPA, dan DHA. Nah, semua omega 3 yang ada di tanaman itu masuk dalam kategori ALA ataupun alpha linolenic acid. Maksudnya, kandungan omega 3 ini baru akan dirubah menjadi EPA dan DHA ketika sudah ada di dalam tubuh kita. Nah, sekarang mari kita lihat manfaat apa saja yang bisa kamu dapatkan dari krokot ini. Dan semua manfaat ini sudah dibuktikan dalam penelitian. Pertama, krokot memiliki potensi besar dalam mengendalikan gula darah. Salah satu bukti ilmiah yang sudah diteliti dari krokot adalah fungsinya dalam mengendalikan gula darah bagi penderita diabetes. Beberapa uji klinis dari penelitian tentang krokot terhadap orang-orang yang sudah punya masalah dengan diabetes tipe 2 menemukan, pertama, konsumsi rutin krokot membantu mengurangi kadar gula darah puasa bagi penderita diabetes tipe 2. Kedua, menurunkan tingkat HbA1c. Dan yang ketiga, meningkatkan sensitivitas insulin. Para ilmuwan percaya, kemampuan krokot ini datang dari kombinasi unik di dalam nutrisinya yang terdiri dari antioksidan, serat, omega 3, dan senyawa bioaktif lainnya. Dan ternyata saat digabungkan bisa meningkatkan respon tubuh terhadap insulin. Tapi perlu diingat ya, info ini tidak berarti kamu, para penderita diabetes tipe 2, langsung menghentikan obat diabetes kamu dan menggantikannya dengan krokot. No. Itu tidak benar. Jangan jadikan sebagai pengganti obat, tapi jadikanlah krokot sebagai makanan yang bisa mendukung kesehatanmu secara keseluruhan. Kedua, krokot super kaya dengan antioksidan. Kamu pasti sudah sering dengar tentang radikal bebas.
senyawa berbahaya yang setiap hari masuk ke dalam tubuh kamu dan bekerja sebagai perampok dan provokator di dalam tubuh kamu. Radikal bebas tidak saja merusak sel sehat di dalam tubuh kita, tapi juga mempercepat penuaan sekaligus menimbulkan berbagai penyakit kronis. Nah, yang mirisnya, jumlah radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh kita setiap hari jumlahnya sangat banyak. Dan setiap hari di dalam tubuh kita selalu terjadi pertempuran hebat. Karena itulah kita butuh proteksi tambahan agar radikal bebas ini tidak sampai membuat tubuh kita rusak. Jadi pertanyaannya, gimana caranya melawan radikal bebas ini? Jawabannya adalah dengan antioksidan. Kerja antioksidan di dalam tubuh kita adalah menetralkan setiap radikal bebas. Jadi radikal bebas itu nggak sampai merusak sel kita. Nah, krokot ternyata punya kombinasi banyak sekali jenis antioksidan yang efektif dalam memerangi radikal bebas ini. Seperti vitamin C, vitamin E, beta-karotin, glutathione, flavonoid, betalens, dan melatonin. Hebatnya, antioksidan glutathione juga ada di dalamnya. Sebagai informasi saja, antioksidan glutathione sering disebut sebagai bosnya para antioksidan. Ketiga, kemampuannya dalam mengurangi inflamasi. Oke, inflamasi adalah akar hampir di semua penyakit kronis, mulai dari penyakit jantung, diabetes, pengapuran sendi, hingga kanker. Jadi, kita perlu dari waktu ke waktu mengkonsumsi makanan yang punya kemampuan memerangi inflamasi ini. Dan tentu saja salah satunya adalah krokot. Hasil penelitian terbatas di laboratorium menunjukkan kalau senyawa krokot bisa meredam inflamasi di dalam tubuh loh. Keempat, kemampuannya dalam meningkatkan kesehatan jantung. Ilmuwan menyimpulkan kalau krokot punya manfaat terhadap kesehatan jantung dengan beberapa cara kerja. Pertama, dengan kandungan omega 3 yang mengurangi peradangan. Kedua, dengan kandungan potasium yang membantu tekanan darah. Ketiga, dengan kandungan antioksidannya yang membantu melindungi pembuluh darah dari kerusakan akibat proses oksidatif. Keempat, dan dari penelitian terbatas terhadap hewan, krokot bisa menurunkan kolesterol dan mengurangi oksidatif stres dalam jaringan jantung. Tapi tentu saja aplikasi terhadap manusia tetap butuh konfirmasi yang lebih lanjut. Kelima, punya kemampuan menyembuhkan luka dengan cepat. Beberapa ilmuwan mempelajari penggunaan krokot ke dalam skincare. Dari percobaan terhadap hewan dan kelompok kecil manusia, ekstrak krokot ternyata bisa mempercepat penutupan luka dan meningkatkan produksi kolagen dan mengurangi efek radang pada kulit, khususnya radang akibat jerawat. Oke, dari semua manfaat itu, mungkin kamu kepikiran ingin mencoba makan krokot. Jadi pertanyaannya adalah, gimana sih cara makan krokot? Oke, yang perlu kamu ketahui, yang kamu makan bukanlah bunganya, tapi daunnya. Dan daun krokot rasanya agak sedikit asam-asam seger. Jadi krokot bisa kamu jadikan sebagai pertama, lalapan mentah. Jadi bagi kamu para penggemar lalapan, kamu bisa coba dengan cara ini. Kedua, kamu bisa tumis. Ketiga, kamu campurkan ke dalam sup. Keempat, kamu juga bisa masukkan dalam jus. Pada saat kamu lagi jus buah, masukkan juga sedikit krokot ke dalamnya. Kelima, kamu bisa rebus. Cara rebus adalah cara makan krokot yang terbaik bagi mereka yang sudah punya masalah dengan batu ginjal ataupun setidaknya punya riwayat kena batu ginjal. Kenapa demikian? Karena krokot yang mentah punya kandungan oksalat yang lumayan tinggi. Dan buat mereka yang sudah punya sejarah terkena penyakit batu ginjal atau sedang mengalami problem batu ginjal, oksalat bukanlah teman kamu. Nah, tapi risikonya adalah waktu kamu makan krokot dengan cara direbus ataupun dimasak, beberapa kandungan vitamin ataupun antioksidan mungkin akan rusak. Walaupun krokot pada dasarnya sehat, tapi ada beberapa tipe orang yang harus hati-hati kalau ingin mengkonsumsi krokot. Pertama adalah seperti tadi, penderita batu ginjal. Alasannya karena krokot mengandung oksalat. Dan buat kamu yang sudah punya riwayat terkena batu ginjal, oksalat bukanlah teman baik kamu. Ya, kamu boleh saja mengkonsumsi krokot, asal jangan terlalu banyak. Kedua, buat kamu penderita diabetes yang sedang mengkonsumsi obat, sebaiknya kamu konsultasikan dahulu kepada dokter kamu kalau kamu berencana mengkonsumsi daun krokot ini. Karena takutnya gula darahmu jadi terlalu rendah jika konsumsi bersamaan dengan obat. Dan yang ketiga, untuk semua wanita yang sedang hamil ataupun menyusui, harus pastikan keamanannya dengan konsultasikan ke dokter masing-masing. Nah, buat kamu yang tidak masuk dalam 3 kategori di atas, kamu boleh coba krokot untuk manfaat yang lebih hebat. Kadang, untuk menjadi sehat sebenarnya tidak mahal dan tidak butuh bahan impor dari negara yang jauh. Banyak bahan-bahan di sekitar kita,
Bahkan tumbuhan yang tumbuh di pekarangan rumah kita sendiri ternyata punya manfaat yang hebat. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ya, supaya kamu bisa dapat info-info terbaru tentang informasi-informasi penting yang berkaitan dengan kesehatan kita.